Perkenalkan, nama saya Dumur Chandra Silain dari program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pamulangan. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis pandangan dan cara penggambaran khusus. Pengertian pandangan. Pandangan dalam gambar teknik adalah cara objek atau sistem dipresentasikan pada kertas atau media digital. Pandangan ini juga digunakan untuk berkomunikasi secara presisi, di mana di dalam gambar teknik terdapat beberapa jenis pandangan yang digunakan untuk memudahkan dalam pembacaan gambar agar dapat dipahami secara lebih jelas. Pandangan depan gambar umumnya menyatakan sebagai gambaran utama suatu benda yang dapat memberikan informasi berupa bentuk atau setidaknya fungsi benda secara umum. Jika gambar pada pandangan dapat belum memberikan informasi yang cukup, maka dapat diberikan gambar pandangan lain seperti pandangan atas, pandangan samping, pandangan belakang, pandangan khusus, dan sebagainya. Jenis-jenis pandangan. 1. Pandangan depan. Salah satu hal terpenting dalam menentukan pandangan pada gambar teknik yaitu memilih pandangan depan yang tepat, karena gambar pandangan depan menampilkan gambaran bentuk benda secara umum yang dapat dengan mudah dipahami. Selain itu juga pemilihan pandangan depan menentukan jumlah gambar pandangan yang akan digambar. Pandangan depan diharapkan mampu menyajikan gambar benda secara umum. Misalnya, gambar sebuah benda yang terlihat lebih jelas apabila pandangan depannya menggunakan sisi samping benda seperti sebuah pesawat yang akan tampak lebih jelas apabila dilihat dari arah samping. Oleh karena itu, pandangan depan pada gambar pesawat tersebut dapat menggunakan gambar pada sisi samping pesawat. Pandangan yang kedua yaitu pandangan tambahan. Pandangan tambahan digambar menggunakan bidang bantu yang terletak dekat dengan bagian yang akan digambar dengan posisi tegak lurus arah pandangnya. Dengan menggunakan pandangan tambahan, dasar proyeksi ortogonal tetap dipertahankan. Misalnya, untuk menggambarkan sebuah benda dengan bagian yang miring, jika
digambar dengan menggunakan proyeksi ortogonal, tidak dapat terlihat bentuk miringnya, seperti pada gambar di atas. Jenis pandangan yang ketiga yaitu pandangan sebagian, di mana pada suatu kondisi tertentu suatu benda tidak perlu dilakukan penggambaran secara lengkap, di mana pada kondisi tersebut juga cukup digambar pada bagian yang diperlukan saja untuk membuatkan gambarnya. Pada bagian yang tidak digambar dibatasi oleh garis tipis, bebas kontinu. Sedangkan pada gambar kedua, yaitu pada kondisi gambar yang terlihat pada pandangan samping yang menggamburkan bentuk pandang sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam pembacaan. Pada kondisi tersebut, maka gambar pandangan tidak perlu digambar secara lengkap, namun menggunakan pandangan tambahan. Pandangan jenis keempat yaitu pandangan setempat. Seperti pada contoh di atas, pandangan setempat digambarkan dengan garis tebal dan harus dihubungkan dengan garis utama oleh garis sumbu. Pada gambar pandangan kelima yaitu pandangan khusus. Pandangan setempat digambarkan dengan garis tebal dan harus dihubungkan dengan gambar utama oleh garis sumbu. Masuk dengan cara-cara penggambaran khusus. 1. Penggambaran bidang yang rata, di mana untuk menjelaskan bentuk bidang rata atau datar tanpa menambah pandangan lain, maka pada bidang rata tersebut ditandai dengan garis diagonal. Maka perlu juga diketahui bahwa dalam gambar bangunan atau arsitektur suatu segi empat yang diberi diagonal diartikan sebagai lubang. Cara penggambaran khusus yang kedua yaitu penggambaran garis-garis perpotongan. Perpotongan antara dua permukaan, misalnya antara silinder dengan silinder atau dengan silinder dengan kerucut, dapat digambarkan dengan 3 kemungkinan, yaitu A. Digambarkan secara sebenarnya, di mana seperti gambar di bawah, artinya perpotongan digambarkan dengan garis gambar tebal jika kelihatan, dengan garis putus jika tersembunyi. Cara penggambaran khusus B digambarkan disederhanakan seperti pada gambar. Contoh gambar.
C itu digambarkan dengan garis khayal. Cara-cara penggambaran khusus yang ketiga yaitu penggambaran benda yang terlalu panjang, di mana benda seperti poros yang panjang, seperti pada contoh gambar, dapat digambarkan terputus-putus. Garis putusnya dapat digambarkan dengan garis tipis, bebas, atau dengan garis zigzag. Cara-cara penggambaran khusus yang keempat yaitu penggambaran benda simetris, di mana seperti pada contoh di gambar, untuk menghemat waktu dan tempat benda simetris dapat digambarkan. Cara penggambaran khusus yang kelima yaitu penggambaran untuk benda yang mengulang, di mana bagian benda yang bentuknya berulang-ulang tidak perlu digambar seluruhnya, tetapi dapat digambar satu atau dua bentuk saja di bagian tempat yang penting. Cara-cara penggambaran khusus yang keenam yaitu penggambaran bentuk asal benda, di mana bentuk asal benda sebelum ditekuk harus ditunjukkan. Cara-cara penggambaran khusus yang ketujuh yaitu penggambar bagian-bagian yang berdampingan. Jika pada gambaran utama diperlukan bagian yang ada di sebelahnya, maka seperti pada contoh, di bagian tersebut digambarkan dengan garis goreng titik ganda tipis. Cara-cara penggambaran khusus yang ke-8 yaitu penggambaran bagian permukaan yang berpola tertentu. Penggambaran bagian-bagian di karter, jaring kawat, plat fordes, dan yang lain pada dari bentuk-bentuk yang dimaksud digambar pada bidang hanya sebagian saja. Cara-cara penggambaran khusus yang ke-9 yaitu penggambaran dengan proyeksi putar. Pada cara penggambaran ini, suatu bagian benda dalam suatu pandangan diproyeksikan menjadi pandangan yang lain, tidak menggunakan garis-garis lurus, tapi dengan garis-garis yang memutar. Maka maksud dari proyeksi putar ini adalah untuk menghasilkan pandangan yang lebih jelas dan menyeluruh, sehingga jumlah gambar dapat dibatasi. Seperti pada contoh di atas, yaitu gambar A yaitu benda, gambar B itu hasil proyeksi biasa, bagian sirip dengan jelas, tapi lubangnya tidak jelas. Gambar C itu hasil proyeksi biasa, bagian lubangnya jelas, tetapi
sirip tidak jelas. Gambar D itu hasil proyeksi putar bagian sirip dan lubang jelas, sehingga dengan dua pandangan saja gambaran benda menjadi cukup jelas. Berikut contoh soal. Soal ke-1 yaitu bagaimana cara menggambarkan pandangan isometri dalam gambar teknik mesin. Gambarkan kotak dengan ukuran sisi yang sama. Dijawab. Pandangan isometri menggambarkan objek dalam 3 dimensi tanpa efek distorsi perspektif. Untuk menggambarkan kotak dengan ukuran sisi yang sama dengan pandangan isometri, gambar 3 garis yang sejajar dengan masing-masing sisi kotak dengan sudut 120 derajat di antara mereka. Garis-garis ini akan membentuk kotak dengan sisi yang sama panjang. Soal yang kedua, buatlah langkah-langkah pandangan sebuah poros yang memiliki lubang ulir yang benar. Dijawab, yaitu 1. Gambarlah garis vertikal yang mewakili poros. Garis ini adalah pusat poros. Langkah kedua yaitu gambar lubang ulir dengan menggunakan garis putus-putus berbentuk spiral yang mengelilingi poros. Pastikan untuk merinci awal, akhir ulir serta arahannya. Gunakan garis horizontal dan vertikal untuk menunjukkan dimensi stratifikasi ulir. Langkah yang ketiga yaitu tambahkan dimensi yang sesuai untuk diameter luar poros dan diameter dalam lubang ulir. Pastikan untuk menandai langkah ulir jika ada. Langkah keempat yaitu jika lubang ulir tersebut memiliki spesifikasi tertentu seperti tipe ulir atau langkah ulir, berikan detail tambahan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Langkah yang kelima yaitu berikan penjelasan teks di sekitar gambar untuk memberikan informasi tambahan jika diperlukan. Soal yang ketiga yaitu buatlah langkah-langkah gambar roda gigi. Dijawab, 1. Langkah yang pertama yaitu gambar roda gigi sebagai dua lingkaran yang berdekatan dengan gigi-gigi di sekitar tapi luar. Gigi ini akan terhubung satu sama lain
dan membentuk roda gigi yang sesungguhnya. Langkah kedua, pastikan gigi-gigi roda gigi sesuai dengan ukuran dan jumlah yang sesuai dengan spesifikasi mekanisme yang sedang digambar. Contoh gambar yang ketiga yaitu menggambar proyek potongan. Ketentuannya: 1. Digambar di kertas ukuran A4. 2. Posisi kertas gambar diletakkan pada posisi tegak, yaitu portrait. 3. Tata letak gambar diletakkan di tengah kertas. 4. Ketentuan penulisan kepala gambar, yaitu nama instansi, terus judul gambar, nomor gambar, format kertas gambar, proyeksi yang akan dipakai, skala, tanggal, satuan panjang, diagram, jurusan, diperiksa, dan peringatan. Alat dan bahannya yaitu siapkan kertas gambar, peralatan gambar yaitu berupa pensil, pulpen, lalu alat gambar, alat ukur, dan prototipe benda kerja. Keselamatan kerja yaitu berdoalah sebelum mulai kegiatan kerja. Bacalah dan pahami sistem proyeksi. Kerjakan tugas dengan petunjuk. Jangan bergurau ketika mengerjakan. Kebersihan harus dijaga. Contoh gambar yang keempat yaitu menggambar potongan. Petunjuknya: siapkan kertas dengan peralatan gambar, buatlah garis tepi pada kertas, gambar dengan ketentuan batas kiri 20 mm, kanan 10 mm, bawah 10 mm, atas 10 mm. Buatlah kepala gambar sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu tentukan posisi gambar yaitu pada tengah kertas. Buatlah gambar sketch dahulu menggunakan garis tipis dan buatlah pandangan benda yang diperlukan. Perhatikan bentuk potongan benda. Dan untuk finishingnya yaitu perhatikan tebal tipis garis sesuai dengan ketentuan gambar garis. Contoh soal yang kelima yaitu gambar potongan. 1. Gambarlah pandangan atas dan potongan separuh dari gambar A menggunakan proyeksi Amerika. 2. Gambarlah pandangan atas dengan potongan separuh dari gambar B menggunakan proyeksi Eropa.
Catatannya itu, gambar tidak perlu diberi ukuran. 2. Perhatikan bentuk arsirannya. 3. Perhatikan jenis tebal tipis garis. Berikut contoh gambarnya. Contoh gambar yang keenam yaitu menggambar khusus. Buatlah pandangan depan, atas, dan pandangan samping kanan dari gambar A dan B menurut proyeksi Eropa dengan gambar C dan D menurut proyeksi Amerika. Catatan: kertas gambar, pelatan gambar, alat ukur, prototipe benda kerja. Keselamatan kerjanya yaitu: 1. Berdoalah sebelum memulai kegiatan kerja. 2. Bacalah dan pahami sistem proyeksi. 3. Kerjakan tugas dengan petunjuk. 4. Dan jangan bergurau ketika mengerjakan. 5. Kebersihan harus dijaga. Ketentuannya itu digambar di kertas ukuran A4, lalu posisi kertas gambar diletakkan pada posisi tegak. 3. Tata letak gambar diletakkan di tengah kertas. 4. Ketentuan penulis kepala gambar yaitu dengan nama instansi, judul gambar, nomor gambar, format kertas gambar, proyeksi yang akan dipakai, skalanya, tanggal pembuatan, satuan panjang, digambar oleh siapa, jurusan, diperiksa oleh siapa, dan peringatan. Alat dan bahan kertas gambar, peralatan gambar, alat ukur, dan prototipe benda kerja. Keselamatan kerjanya yaitu: 1. Berdoalah sebelum memulai kegiatan kerja. 2. Bacalah dan pahami sistem proyeksi. 3. Kerjakan tugas dengan petunjuk. 4. Jangan bergurau ketika mengerjakan. 5. Kebersihan harus dijaga. Penggambaran khusus. Petunjuk: siapkan kertas dan peralatan penggambar. 2. Buatlah garis tepi pada kertas gambar dengan ketentuan batas kiri 20 mm, kanan 10 mm, bawah 10 mm, atas 10 mm. 3. Buatlah kepala gambar sesuai dengan ketentuan yang ada. 4. Ketentuan posisi gambar yaitu pada tengah kertas. 5. Buatlah gambar sketch dahulu menggunakan garis tipis. 6. Buatlah pandangan benda yang diperlukan. 7. Perhatikan bentuk potongan benda. 8. Untuk finishing gambar.
Perhatikan tebal tipis garis sesuai dengan ketentuan gambar garis. Contoh soal pandangan setempat. Soal: salinlah gambar berikut ini dengan pandangan setempat kalian menggunakan gambar AutoCAD atau gambar manual, kemudian lengkapilah dengan ukuran-ukurannya. Skala gambarnya itu 1:1. Ketentuannya: tulislah ukuran kertas A4 untuk garis sisi kiri, atas, bawah, dan kanan. Lalu buatlah kepala gambar etiket, misalnya dengan ketentuan sebagai berikut. Nama mahasiswa yaitu Udin, nama dosen Bapak Gianto, nama kaprodi Bijuana, tanggal dibuat 25 Oktober 2023, skalanya 1:1, nama material S45C, lambang proyeksi Amerika, nomor gambar NIM mahasiswa, nama SAF Universitas Pamulangan, ukuran A4.
Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.